Tutorial self-assessment menuju penilaian eliminasi malaria kabupaten kota. Self-assessment eliminasi malaria dibuat dalam bentuk file Excel untuk memandu kabupaten kota melakukan penilaian sendiri secara mudah dan cepat, baik proses pengumpulan nilai dari kabupaten kota, puskesmas, dan rumah sakit atau klinik, perhitungan hasil penilaian hingga membuat rekomendasi tindak lanjut. Perlu diingat bahwa eliminasi malaria merupakan upaya untuk menghentikan penularan malaria di suatu wilayah tertentu. Tidak ada penularan malaria bukan berarti tidak ada lagi kasus malaria. Karena kasus impor atau vektor malaria di wilayah tersebut kemungkinan masih ada, sehingga kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali tetap diperlukan. Jadi kita tidak berhenti berupaya mencegah penularan kembali malaria setelah menerima sertifikat eliminasi malaria. Semua pengelola malaria di puskesmas, rumah sakit, dan klinik melakukan self-assessment. Syaratnya ada nilai jika ada dokumen bukti. Hasil self-assessment akan dinilai oleh petugas Dinkes. Jika ada yang belum lengkap bukti, wajib melengkapi. Kita mulai. Di sini ada petunjuk pengisian, Bapak Ibu silahkan membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu. Kemudian kita mulai mengisi rincian 1. Provinsi, kabupaten, kota, dan tahun, sekali saja kita isi pada rincian 1 ini. Rincian 2 dan seterusnya akan terisi otomatis. Provinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten misalnya ND, tahun, saat ini tahun 2021, maka saya isi tahun terakhir kegiatan yaitu 2020. Dalam rincian 1 ada 3 syarat utama eliminasi malaria di suatu wilayah. Bapak Ibu akan melihat kolom standar dan kolom hasil. Kolom standar berisi nilai maksimal yang perlu dicapai. Sedangkan kolom hasil berisi nilai yang diisi sesuai penilaian sendiri. Nilai maksimal untuk hasil adalah sesuai nilai di kolom standar, tidak bisa lebih dari nilai pada kolom standar. Misalnya untuk syarat pertama, slide positivity rate atau SPR selama 3 tahun berturut-turut adalah kurang dari 5%. Kita lihat tahun pertama, misalnya tahun 2018, nilai SPR di ND adalah 0,19. Tahun kedua, tahun 2019, 0,01%. Dan tahun ketiga, tahun 2020, 1%. Dengan demikian, SPR 3 tahun berturut-turut adalah kurang dari 5%. Sehingga pada kolom hasil, saya isi dengan nilai 15. Kemudian, Annual Per Site Incidence atau API 3 tahun berturut-turut harus kurang dari 1 per 1000 penduduk. Kita isi tahun pertama, misalnya 0,22. Tahun kedua API 0,01 dan API tahun ketiga 0,02. Bisa kita lihat semua API sudah kurang dari 1 per 1000 penduduk. Maka bisa diberi nilai 15. Yang ketiga, tidak ada penularan setempat atau kasus lokal 0 selama 3 tahun berturut-turut. Misalnya di ND sudah tidak ada lagi kasus lokal sejak tahun 2018. Maka saya beri nilai 20. Suatu kabupaten atau kota harus memenuhi nilai 50 untuk rincian 1 dan nilai lebih dari 20 untuk rincian 2. Sehingga total rincian 1 dan 2 harus lebih dari 70 agar dapat maju ke tahap pra-assessment. Rekap rincian 2 tidak perlu diisi karena akan terisi secara otomatis. Demikian pula rincian 2 all. Sedangkan pada rincian 2 filter, nilai hasil juga akan terisi otomatis. Bapak Ibu akan kembali ke rincian 2 filter ini setelah mengisi semua tabel. Rincian 2 nomor 1. Ingat bahwa nilai hasil diisi sesuai penilaian sendiri. Nilai maksimal untuk hasil adalah sesuai nilai di kolom standar. Tidak bisa lebih daripada nilai di kolom standar. Nomor 1. Tersedianya mikroskopis dengan kualitas pemeriksaan sediaan darah yang baik, terutama di wilayah reseptif. Total nilai standar untuk poin ini adalah 6,5 untuk kabupaten, puskesmas, dan rumah sakit atau klinik. Untuk kabupaten, poin A
Tersedia tenaga uji silang yang sudah dilatih dan atau mempunyai kompetensi minimal level 2. Nilainya 0,5. Di Kabupaten Bapak Ibu, apakah sudah ada tenaga uji silang dan SK tenaga uji silang, serta bukti kompetensi tenaga uji silangnya? Kalau sudah ada tenaga uji silang dengan kompetensi minimal level 2, maka kita bisa beri nilai 0,5. Poin B, menyelenggarakan pemantapan mutu eksternal. Nilainya 0,5. Kalau sudah dilakukan uji silang atau supervisi dan tes panel di kabupaten, maka bisa diberi nilai 0,5. Poin C, memberikan umpan balik hasil pemantapan mutu eksternal. Nilainya 0,5. Kita cek dokumen bukti, adakah laporan uji silang secara rutin di kabupaten dan umpan balik hasil uji silang. Misalnya tidak ada umpan balik, maka saya beri nilai 0. Untuk puskesmas, rumah sakit, atau klinik, ada 6 poin A sampai F. Kita lihat poin A. Tersedia tenaga laboratorium yang telah dilatih mikroskopis malaria minimal level 3 atau sensitivitas, spesifisitas, akurasi lebih dari 70%. Nilainya 0,5. Kita cek daftar tenaga mikroskopis dan kompetensinya. Kalau sudah tersedia tenaga laboratorium minimal level 3, kita bisa beri nilai 0,5. Poin B, tersedianya mikroskop yang berfungsi baik dan layak pakai untuk pemeriksaan malaria. Nilainya 0,5. Dicek dulu di inventaris lab. Kalau ada mikroskop dalam kondisi baik untuk pemeriksaan malaria, kita bisa beri nilai 0,5. Poin C, tersedia bahan dan regen untuk pemeriksaan mikroskopis malaria. Nilainya 0,3. Kita cek apakah ada bahan dan regen. Kalau ada, maka kita bisa beri nilai yang sesuai, yaitu 0,3. Poin D, melaksanakan pemantapan mutu internal. Nilainya 0,3. Dokumen bukti yang diperlukan yaitu SOP. Ada SOP diagnostik malaria yang terpasang di lab, ada bench aid, ada bukti regensia dan petugas mikroskopisnya tahu cara uji kualitas regensia, namun tidak ada pencatatan dan pelaporan. Maka di sini saya beri nilai 0,2. Poin E, melakukan pemantapan mutu eksternal, misalnya dengan uji silang atau tes panel. Kalau tidak ada uji silang atau tes panel, saya beri nilai 0. Poin F, tersedia RDT. Nilainya 0,4. Di puskesmas, RDT tidak tersedia, maka saya beri nilai 0. Rincian 2 nomor 2 dan seterusnya diisi seperti contoh nomor 1. Silakan Bapak Ibu lanjutkan pengisian sampai selesai. Nilai dapat diupdate jika sudah dilakukan pembenahan tanpa harus menunggu pergantian tahun, agar bisa segera mengajukan pra-assessment. Sedangkan rincian nomor 12 adalah pengecekan terhadap dokumentasi selama 3-5 tahun terakhir sebelum penilaian. Setelah mengisi semua tabel, Bapak Ibu silahkan kembali ke rincian 2 filter untuk filter sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah tutorial self-assessment menuju penilaian eliminasi malaria kabupaten kota. Semoga bermanfaat.